Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Medan. Viral di media sosial tindakan kekerasan oleh seorang ayah saat menjemput paksa anak yang masih berusia 7 dan 5 tahun. Dibukanya kembali penerbangan internasional membuat permohonan paspor baru di Kota Medan meningkat drastis dalam 2 pekan terakhir. Empat remaja pelaku penganiayaan terhadap sesama rekannya dibekuk anggota Satreskrim Polres Labuhan Batu. Dari lokasi penangkapan, polisi mendapatkan sebilah parang dan balok kayu yang digunakan untuk menganiaya korban. Pemicu pertengkaran antara remaja ini dipicu saling ejek di media sosial. Empat dari belasan remaja pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial APB yang terjadi di SPBU Hoki Ranto Prapat ditangkap Satreskrim Polres Labuhan Batu. Pengeroyokan terhadap korban terjadi akhir pekan lalu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka berat dan kini masih mendapatkan perawatan medis. Keempat remaja yang ditangkap masing-masing berinisial SGPM, IN, AN, dan DN. Keempat remaja itu ditangkap berkat adanya rekaman kamera pengawas. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu menyebutkan keempat remaja itu kini berstatus tersangka penganiayaan. Namun akan dilakukan upaya diversi mengingat masih di bawah umur. Sementara para pelaku lainnya yang diduga ikut serta dalam kasus penganiayaan masih dalam pengejaran. Dari hasil penyelidikan awal, penyebab penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial. Pasal yang terterapkan adalah pasal 170 ayat 2, 35 ayat 2 dan karena ada beberapa tersangka anak-anak, nanti akan kita laksanakan diversi terhadap anak-anak tersebut. Berbukti seperti apa ya? Yang sudah diamankan, roti yang digunakan. Selanjutnya ada parang yang digunakan pelaku yang kita temukan pada saat di TKP. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 subsidiar, pasal 351 KUHP Junto, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuti Aluyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Kompleks Ruko Setiabudi Medan Sunggal, Kota Medan dihebohkan dengan keberadaan biawak yang masuk ke permukiman setelah Kota Medan diguyur hujan. Masuk ke komplek, guys. Selain ancaman banjir selama musim penghujan, warga di sekitar bantaran sungai kini harus waspada akan keberadaan reptil buas yang kerap masuk hingga bersarang di permukiman tanpa disadari. Seperti halnya yang terjadi komplek pertokoan Setiabudi C, Medan Sunggal, Kota Medan. Warga kaget menyaksikan hewan melata masuk kompleks pertokoan dengan kondisi perut mengembang. Panik dan kaget, awalnya beberapa anak kecil berteriak menyaksikan permukiman mereka kedatangan buaya. Beberapa petugas keamanan kompleks langsung berdatangan, namun bukan buaya, melainkan biawak berukuran besar diperkirakan beratnya 15 kg dengan panjang 2 meter. Dengan tangan kosong, biawak itu langsung ditangkap seorang penjaga keamanan. Setelah diikat di pos satpam, biawak berukuran besar ini jadi tontonan warga. Reptil ini diperkirakan berasal dari aliran Sungai Deli yang berada di belakang kompleks, kemudian terbawa debit air tinggi ke permukiman. Ada biawak di depan terasnya. Jadi gitu kami datengin, pas di atas kabel itulah dia. Kami tarik ekornya, itulah dapatnya ini. Melawan lah. Waktu ditarik melawan lah dia. Sempat payah juga lah. Paling 1,5 meter lah ini. Hampir 2 meteran lah. 15 kilo ada ini. Mungkin hujan semalam itu kan. Beberapa anggota komunitas pencinta reptil telah dihubungi petugas keamanan kompleks untuk menampung biawak yang nyasar ke kompleks pertokoan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Dampak harga cabai mahal sangat terasa kepada pengusaha rumah makan di Kota Pematang Siantar. Pedagang pun memilih tidak mengurangi takaran hidangan yang menggunakan cabai karena akan berdampak kepada minat membeli jika takaran cabai dikurangi. Harga cabai melambung tinggi 40 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya untuk cabai rawit, cabai merah dan cabai hijau di Kota Pematang Siantar. Pemilik rumah makan di Jalan Wandelvat, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar memilih tidak mengurangi porsi untuk hidangan dengan cabai. Apalagi menaikkan harga per porsi makanan karena jika dilakukan efeknya bisa membuat minat pembeli yang datang berkurang atau malah sepi. Walau sangat terasa keuntungan yang diperoleh menipis karena biaya belanja cabainya naik. Kalau harga cabai masih naik, sekitar 40 1 kilo. Jadi kalau untuk pelanggan nggak ada yang komplain atau terlalu... Enggak lah, karena harga masih tetap kami buat. Berapa tadi Kak sekilo Kak? 40 sampai 50. Kalau untuk cabai rawit sendiri Kak? Untuk cabai rawit 40 sekilo. Oh. Jadi terasa juga lah kalau belanja ya? Terasa lah, terasa kali pun. Tapi yang namanya kami jualan, harga itu tetap masih standar kami buat. Pemilik rumah makan berharap harga cabai bisa kembali normal. Jika terus-menerus naik akan berdampak kerugian bagi pengusaha rumah makan kecil di pinggir jalan. Ian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Permohonan paspor baru di Kota Medan meningkat drastis dalam 2 pekan terakhir. Tercatat pembuatan paspor melejit dari 250 hingga 300 permohonan. Dibukanya kembali penerbangan internasional diikuti berbagai kelonggaran atas landainya kasus COVID-19 membawa angin segar bagi dunia perjalanan dan wisata. Sebulan sejak perayaan Lebaran 2022, permohonan pembuatan paspor baru melejit menjadi 250 hingga 300 permohonan. Padahal selama diterapkannya pembatasan akibat pandemi, pengajuan hanya berada pada angka 30 hingga 50 permohonan saja. Pendaftaran paspor kini dilakukan secara online. Pemohon memenuhi syarat administrasi melalui internet, hanya pengambilan foto dan wawancara saja yang dilakukan secara tatap muka. Di kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Medan, antrian pemohon yang telah mendaftar untuk menunggu foto dan wawancara tampak membludak di ruang tunggu. Menurut pihak imigrasi, pengajuan didominasi mereka yang akan berpergian ke Malaysia dan Singapura untuk keperluan berobat dan sisanya wisatawan. Pemberlakuan tentang protokol kesehatan, jadi animo masyarakat untuk membuat paspor ya tertahan selama 2 tahun semenjak COVID ini tinggi. Nah, ini yang biasanya tadi kita di zaman sebelum ada COVID ini paling permohonan hanya sekitar 20-30, ya ini bisa sekarang saat ini melonjak bisa sampai dengan 250 sampai 300 per hari. Nah, seperti itu. Jadi ini karena dampak mungkin akibat karena sudah adanya pelonggaran sehingga masyarakat boleh ke luar negeri. Afni, salah satu seorang pemohon paspor misalnya, meski datang sejak pagi, namun masih menunggu antrian hingga Rabu siang. Kan dari magang ke Jepang kan, dari kantor perusahaannya dapat surat rekomendasinya hari ini. Udah kapan ngurusnya Kak? Maret Ngurusnya. Ini udah berapa lama tadi ngantri? dari jam 8. Dari jam 8. Pengantri juga atau gimana? Banyak banget. Ini aja sudah sampai 200-an antriannya. Meningkatnya permohonan paspor ini membuat kantor imigrasi kelas 1 Medan bahkan harus membuka pelayanan hari Sabtu sebagai salah satu upaya mengurangi lonjakan pemohon. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.